kembali lagi sama aku Tiwi di Mute Movie UPN Televisi. Kali ini aku bakal nemenin kalian buat berbincang seputar dunia perfilman. Sebelum itu, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian tetap sehat dan semangat walaupun kita masih di era pandemi. Nah, aku lihat-lihat sebagian dari teman-teman aku lagi di masa transisi nih. Ada yang dari anak SMA ke anak mahasiswa, ada yang SMA lagi nyiapin UTBK, ada yang lagi pada sibuk kerja, dan lain sebagainya. Di masa transisi seringkali kita nemuin yang namanya culture shock. Nah, kadang culture shock itu seringkali ngebuat kita jadi down, gak semangat, kurangnya motivasi, dan berpikiran untuk menyerah saja. Nah, aku punya tips supaya kita tetap semangat dan tetap ceria walaupun kita lagi terkena culture shock. Yang pertama, tetapkan tujuan. Apa sih tujuan kita mau melangkah ke depan? Yang kedua, berprogres secara perlahan tapi pasti. Jangan melihat progres orang lain, karena terkadang orang lain juga memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Yang ketiga, menciptakan positive vibes pada diri kita supaya tetap semangat. Dan yang keempat, kita bisa menonton film yang bisa membuat semangat dan motivasi kita menjadi terangkat. Di sini aku bakal ngerekomendasiin beberapa film yang bisa ningkatin motivasi dan semangat teman-teman. Yuk langsung saja kita cek. Film pertama ada Rudy Habibie atau Habibie Ainun 2. 4 tahun setelah kesuksesan film Habibie dan Ainun, MD Pictures kembali meluncurkan karya terbarunya yaitu film Rudy Habibie yang merupakan prequel dari kisah hidup Habibie sebelum menikah dengan Ainun. Film arahan Manoj Punjabi ini berfokus pada lika-liku perjuangan Habibie selama bersekolah di Aachen, Jerman. Film ini dibuka dengan masa kecil Rudy di Parepare, Sulawesi. Kita diperkenalkan pada Rudy kecil yang pandai bercerita dan membuat pesawat. Kemudian kita dibawa menuju masa kecil ketika Rudy yang sudah dewasa yang diperankan oleh Reza Rahardian baru saja tiba di Aachen untuk mengikuti tes masuk Universitas RWTH. Di sekolah ini ia mendapatkan teman-teman baru yang berasal dari latar belakang yang beragam. Lewat film ini, Manoj Punjabi bermaksud mengungkap sisi seorang Rudy Habibie yang lebih manusiawi dan mudah dicerna oleh semua kalangan. Dengan setting Eropa yang cantik, cerita ini berbobot dan sederet pemain ternama. Film ini memang cocok sebagai inspirasi bagi segala umur. Nah teman-teman, gimana nih? Film yang pertama cocok kan buat motivasi teman-teman? Apalagi para mahasiswa yang ngerasa berat banget. Padahal kayaknya orang-orang terdahulu itu lebih berat gitu dari kita. Mulai dari perjuangan ketika perang, cari biaya buat bertahan hidup. Apalagi dulu kan sekolah lagi mahal-mahalnya ya ketika lagi masa-masa perang seperti itu. Dan bersekolah di daerah orang lain gitu kan. Oke, film Habibie Ainun ini selain bisa memacu motivasi kita terhadap belajar, film ini juga bisa menginspirasi kita untuk tetap cinta kepada tanah air. Ngomong-ngomong soal cinta nih, biasanya kan berbau drama Korea nih. Ada juga loh drama Korea yang bisa memotivasi teman-teman untuk tetap bertahan hidup ketika lagi kena culture shock dan lagi ngedown nih. Oke, next. Yang selanjutnya ada Itaewon Class. Drama ini berhasil mencetak rating tinggi di debut penayangannya pada 31 Januari silam. Berikut sinopsis drama Korea Itaewon Class yang dibintangi oleh aktor ternama yaitu Park Seo Joon. Seorang pemuda gigih yang tak berkompromi dengan ketidakadilan dan korupsi, pada hari saat pertama ia menghadiri sekolah menengahnya, tak sengaja dia meninju teman sekelasnya, Jang Geun-won. Parahnya, ayah Park Seo-roy ini bekerja di perusahaan Jang Dae-hee ini teman-teman. Singkat cerita, Jang Dae-hee merasa bahwa kehadiran Park Seo-roy ini membuat anaknya semakin merasa terkucilkan. Tak lama kemudian, ayah Park Seo-roy meninggal dalam kecelakaan sepeda motor yang disebabkan oleh mantan teman sekelas Jang Geun-won. Park Seo-roy yang terbakar amarah pun membalaskan dendam kepada Jang Geun-won, yaitu anak dari Jang Dae-hee ini. Lagi-lagi Park Seo-roy merasa diperlakukan tidak adil teman-teman.
dia ditangkap dan menerima hukuman penjara atas serangan kekerasan itu terhadap Jang Geun-won. Kan padahal yang ngebunuh ayahnya itu ya Jang Geun-won ini. Sejak saat itu, Park Se-roy memutuskan untuk menghancurkan perusahaan jaga yang membalas dendam kepada CEO, yaitu Jang Dae-hee dan putranya Jang Geun-won. Dalam pembuatan restoran tersebut dari nol hingga ke titik di mana restoran tersebut bisa terkenal, Park Se-roy tentunya ditemani oleh seorang wanita cantik yang bernama Jo Hee-soo. Jo Hee-soo ini diperankan oleh aktris ternama yaitu Kim Da-mi yang populer di media sosial. Kemudian, wanita tersebut bergabung dengan restoran Park Se-roy dan bekerja di sana sebagai manajer. Berpegang teguh pada keyakinan dan amarah atas kejadian yang menimpa sang ayah, Park Se-roy kemudian berteman dengan pemuda lainnya yang sama-sama keras kepala dan tak kenal takut. Nah teman-teman, gimana nih drama yang tadi? Menarik bukan? Aku yakin nih teman-teman yang lagi ngerintis usaha dari nol pasti termotivasi ketika lagi down terus nonton film ini. Karena film ini menceritakan dari seorang anak biasa yang diperlakukan tidak adil kemudian menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yuk teman-teman yang ingin jadi pengusaha, cepet nonton film ini, banyak banget motivasi hidupnya. Film selanjutnya yang dapat motivasi ketika kita lagi down yaitu The Greatest Showman, film pada tahun 2017. Film ini diperankan oleh Hugh Jackman yang mengisahkan tentang seorang ayah yang dipecat dari pekerjaannya. Ia berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan membuat sebuah sirkus. Sirkus tersebut kemudian sukses. Akan tetapi di tengah perjalanannya fokusnya terbagi dua karena ia tidak puas hanya dengan sirkus. Kemudian ia harus membangun kembali dari awal dan mengembalikan kepercayaan keluarganya yang telah hilang akibat ulahnya. Film ini memberikan pelajaran bahwa manusia memang tidak pernah puas, tapi jangan sampai kita rela mengorbankan keluarga dan apa yang telah kita bangun dengan susah payah hanya untuk kesenangan sesaat. Oke Sobat Mute, cukup sekian dulu ya rekomendasi film dari aku. Kayaknya udah panjang banget ya, mulai dari yang untuk mahasiswa, untuk yang lagi ngerintis usaha, dan untuk motivasi keluarga. Nah gimana nih? Bagus-bagus kan? Ada yang dari Indonesia, ada yang dari non-Indonesia. Aku rasa film-film tersebut cukup memotivasi kita ketika kita lagi down. Nah aku juga mau ngingetin nih buat sobat-sobat Mute sekalian, kalau lagi nonton film, jangan cuma nonton film ya, harus sambil nyemil dan minum supaya pikiran kita tetap rileks. Udah, itu untuk tugas-tugas dan berbagai pekerjaan yang lain yang lagi numpuk itu ditinggal dulu aja. Asalkan deadline-nya juga nggak tertinggal jauh ya. Oke teman-teman, aku Tiwi sebagai presenter Mute hari ini aku undur diri. UPN Televisi, sedap semangat dalam berkreasi. Bye-bye.